Menurut gue, mesin ini adalah salah satu mesin terbaik di kelas. Halo guys, welcome back to CVT Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopes Tobin di segmen CVT Choice, yang dimana kami memberikan rekomendasi mobil baru maupun mobil bekas. Sekarang, di samping gue udah ada Nissan Grand Livina 2011 15 XV Automatic. Ya, mobil ini pertama kali diluncurkan tahun 2007 untuk meramaikan pasar LMPV di Indonesia. Tapi setelah kita tes, kok ini ya, ternyata potensial lebih, dan kelasnya mungkin satu kelas di atas LMPV. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas Nissan Grand Livina 15 XV 2011. Ya, sebelum kita bahas mengenai mobil ini, pertama kita bahas sejarahnya dulu. Grand Livina pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2007. Waktu itu untuk bersaing dengan Daihatsu Xenia dan juga Toyota Avanza. Jadi untuk meramaikan pasar LMPV di Indonesia ya. Terus di tahun 2011 dia mendapatkan facelift, lalu di 2013 barulah keluar all new. Nah, sekarang unit yang di samping gue ini adalah yang facelift ya, yang tahun 2011 ya. Ya, kalau kita lihat desain depannya sendiri ya, dia simple ya, dan approach-nya agak beda jika dibandingkan dengan Avanza. Kalau Avanza atau Xenia, approach-nya itu ke arah maskulin atau muscular. Kalau di sini tuh lebih ke arah subtle dan feminim. Jadi lekukannya tuh cantik banget ya. Kita bisa lihat nih lekukan kap mesinnya itu bener-bener streamline banget, floating ke bawah. Dan di atas kap mesin ini ada coakan yang seakan-akan ini bisa gue bilang nenek moyangnya V-motion grill lah. Jadi kayak ini bentuknya V, dan kalau sekarang V-nya diturunin ke bawah sini. Ya, terus grillnya juga beda dengan yang keluaran awal. Yang keluaran awal tuh kan kalau yang tipe 15 dia sewarna body, dan kalau yang tipe 18 dan Ultimate itu dia punya warna chrome. Nah, kalau di sini akhirnya dibikinlah keduanya gitu, jadi bisa lihat 15 kebagian dan 18 juga kebagian. Kalau tipe yang 15 ini dia sudah 15 XV yang facelift, dia sudah dilengkapi dengan fog lamp di bawah sini yang masih menggunakan halogen. Ya, kalau yang 15 pertama kan dia nggak pakai fog lamp, tapi kalau 15 yang facelift dia sudah menggunakan halogen. Terus bumpernya juga ya bentuknya tidak ada yang spesial, dan kalau kita berlanjut ke samping, desainnya ya nggak ada yang spesial ya. Paling yang spesial adalah dia tuh bentuknya bener-bener streamline sekali, kayak mengingatkan gue dulu sama MPV-nya Honda Stream gitu ya. Mungkin dia inspirasi dari situ ya, tapi memang kalau Honda Stream kan dia streamline-nya tuh terlihat lebih ekstrim, lebih terlihat karena memang dimensinya lebih panjang. Ya, di samping sini ya tidak ada yang spesial sekali lagi, karena memang desain mobil ini waktu kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang agak bland ya. Pionnya juga belum ada lampu sen LED, dia lampu sennya masih yang menempel dengan di bodi nih, yang di depan sini masih ya agak kuno sih ya. Tapi bagusnya di sini dia sudah menawarkan sentuhan chrome, dan untuk keluar masuknya dia belum pakai keyless ya, masih pakai kunci biasa. Nah, untuk velgnya sendiri dia menggunakan velg 15 dan ban berprofil 185/65 R15. Dan untuk pengeremannya sendiri dia remnya depan udah cakram, tapi belakangnya masih tromol dengan sistem ABS. Asal bisa stop. Ya udah, dari samping sini ya nggak ada ini, dan yang paling kentara di sini adalah penggunaan antena yang sangat panjang ini ya. Juga di samping sini dia juga sudah memakai set body molding di bawah sini yang aslinya itu ada chrome-nya, tapi di sini ya mengingat umur juga chrome-nya udah mulai pudar ya. Tapi kalian bisa ganti ini dengan membeli di aftermarket, dan nggak usah beli satu set, beli chrome-nya aja juga bisa ya. Ya, lanjut ke belakang ya, desainnya ya memang kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang ya udah outdated ya. Tapi waktu di zamannya ini merupakan salah satu desain tercantik. Jadi kalau kalian ingat dulu, mobil ini hampir tiap hari tuh seliweran di jalan, dan dalam jumlah yang cukup banyak ya. Belakang sini ya, di atas sini dia ya ada coakan dikit yang seakan-akan memberikan aksen kalau mobil ini punya ducktail gitu, jadi sporty ya gitu. Terus ke bawah sini dia kacanya juga sudah pakai defogger. Terus punya juga desainnya itu ini ya, desainnya itu feminim banget ya, feminim minimalis gitu ya. Jadi lampu ini kelihatan kecil,
Tapi kalau misalnya malam tuh ngelihatnya ini ya, unik gitu. Jadi ada ciri khasnya. Nah, lampunya juga sayang sekali dia masih pakai lampu bohlam biasa, lampu remnya, lampu mundurnya, lampu sennya, semua masih pakai bohlam biasa gitu. Terus di belakang sini juga ada emblem Grand Livina di sini, terus ada emblem Nissan yang cukup besar, dan di sini ada emblem yang menandakan kalau ini ada tipe 15 XV. Ya, karena di bawahnya kalau misalnya kita beli trim di bawahnya yang SV, di sininya tuh dibiarin polos. Even emblem otomatiknya tuh nggak ada. Padahal yang varian SV udah pakai ada varian otomatisnya. Ya, di bumpernya di belakang sini dia juga sudah disematkan sensor parkir 2 titik yang waktu itu jadi standar ya, karena di facelift ini dia melakukan improvement, salah satunya dengan menyematkan sensor parkir ini. Karena dulu yang di keluaran pertama, yang Grand Livina yang pertama, untuk tipe 15 aja dia nggak pakai sensor parkir di belakang sini. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya kapasitasnya jujur kalau dibandingkan dengan LMPV zaman sekarang, ini masih bisa bersaing loh. Ini bener-bener gede. Belakangnya ini sudah rata lantai. Wah, tahun 2011 yang basisnya dari 2007, dia udah dibikin rata lantai. Pesaingnya aja yang duo kembar itu masih tipikal yang gulung. Dan kalau yang Innova yang satu kelas di atasnya itu, dia tipenya tuh yang dilipat ke samping yang cukup memakan ruang sih. Tapi kalau di sini udah rata lantai. Keren banget. Yuk. Ya, sekarang kita lanjut ke interiornya, tapi seperti biasa, sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia dan website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah di like, sudah subscribe, udah di follow, dan udah di visit? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, pertama kita mulai dari baris keduanya ya. Nah, kalau untuk interior, waktu yang generasi awal dia interiornya berwarna beige, tapi waktu facelift pertama ini dia menggunakan warna hitam seperti ini yang lebih long lasting. Ya, memang kesan roomy jadi berkurang, tapi Nissan melihat kalau misalnya Livina ini sering dipakai jadi mobil harian dan langsung diberikan warna hitam yang lebih long lasting ini. Good job Nissan. Ya, di belakang sini ya jujur untuk urusan legroom, tinggi gue 182 cm dan ini posisi mengemudi gue. Ini posisi legroomnya masih tersisa hampir 2 jari ya. Dan ini gue belum ngerebahin tempat duduk gue di belakang sini. Ya, jadi menurut gue ini untuk urusan legroom dan apalagi headroom nih. Headroom ini masih banyak banget, ini masih ada 4 jari. Dan footroom itu bener-bener masih sangat cukup ya. Jadi gue duduk di belakang sini bisa gue bilang ini nyaman banget. Paling stand out di sini di belakangnya dia ada rear seat entertainment yang bisa dimasukkan ke CD di sebelah sini. Dan belakang sini juga sudah ada lampu interior yang menyatu dengan rear seat entertainment-nya. Dan untuk door trim ya di sini dia pakai bahan fabric dan di sini masih pakai plastik-plastikan keras dan nggak ada aksen kulit sama sekali. Bicara soal kompartemen di belakang sini ya, dia memiliki cup holder saja 2 di belakang sini yang menyatu dengan armrestnya. Dan armrestnya ini jujur ukurannya kompak sekali ya. Dan by today standards ini memang agak terlalu kecil. Tapi waktu pada zamannya dikasih armrest saja udah syukur untuk di kelas ini sih. Jadi bener-bener kalau untuk dibandingkan dengan rival yang pada masanya, mobil ini cukup bersaing ya. Ya, sisanya ini nggak ada lagi, joknya juga ya desainnya biasa aja dan pakai bahan-bahan kulit. Nah, sekarang kita lihat third row-nya. Ya, kita sekarang masuk ke third row-nya. Ya, ini dia third row-nya. Nah, untuk third row-nya jujur untuk kelasnya ini ya cukup oke ya. Ya memang untuk legroom dengan tinggi gue yang di atas rata-rata terbatas ya, ini cuma 1 jari sisanya. Tapi surprisingly headroom ini masih 4 jari. Gila nih. Sayangnya untuk tipe 1500 dia belum pakai headrest di belakang sini, hanya pakai 1800 saja. Ya di belakang sini jujur memang kalau untuk tinggi gue lebih proper kalau misalnya diisi oleh orang yang berpostur 175 cm ke bawah. Sedangkan kalau gue yang 175 cm ke atas, di belakang sini kurang nyaman ya. Sekarang kita bahas interior depannya. Hal pertama yang gue notice adalah bentuk dashboardnya yang udah mulai outdated. Nah, tapi desainnya itu nggak membosankan sih, karena kalau misalnya kita lihat rival pada zamannya itu kebanyakan dashboard itu datar udah kayak meja. Tapi di sini dia bikin ada aksen floatingnya, seakan-akan tuh speedometernya jadi kelihatan gede banget, jadi lebih sporty, nice banget. Nah, dashboard ini dia juga punya kompartemen kecil di atas ini yang cukup fungsional, dan di bawah sini ada glove box-nya yang belum soft opening. Nah, berbicara soal kompartemen, mobil ini cukup oke karena dia punya kompartemen kecil yang di bawah
head unitnya ini yang sekarang menurut gue udah ditinggalkan ya, padahal ini sangat fungsional untuk menaruh koin dan e-tol card ya. Jadi kalau sekarang kan naruhnya kalau nggak di visor atau di tengah sini yang sering nyelip. Nah kalau di sini kalian tinggal naruh dan tutup, nggak ada tuh gejala nyelip-nyelip. Terus di bawahnya ada cup holder, tapi sayangnya cup holder di pintunya nggak ada. Jadi di pintunya cuma ada coakan kecil untuk menaruh seperti dokumen ya, dokumen-dokumen kecil. Dia punya blower yang cukup unik ya, karena di samping blower yang di bawah sini dia punya blower kecil di atas sini. Nah blower kecilnya itu digunakan untuk membantu kerja blower di belakang sini ya. Di blower di belakang sini tuh bukan double blower seperti di Avanza ya. Kalau di Avanza kan ada di atas ini ada bonggol. Nah kalau di sini dia cuma ada kecil saja blower yang mengikuti di depan. Nah tapi ada minusnya. Minusnya apa? Ya karena dia ingin menunjang blower yang di belakang, jadi dibikin blowernya itu berhembusnya tuh kencang banget. Jadi kalau kita nyalain satu itu bener-bener anginnya tuh nonjok banget. Tapi ternyata waktu gue coba di Livina yang biasa yang cuma 2 row, kita putar ke satu itu normal. Tapi di sini kalau kita putar ke satu itu bener-bener nonjok banget sih. Jadi agak kurang nyaman sih gitu. Nah terus head unitnya dia juga pakai aftermarket, agak disayangkan karena kalau yang sebelumnya tuh bener-bener pakai double din dan OEM banget kelihatannya. Jadi ini agak-agak downgrade sih. Nah ini kenapa dilakukan sama Nissan? Karena Nissan ingin mengkoneksikan head unit ini dengan seat entertainment yang ada di atas sini gitu. Nah untuk urusan setir dia tilt, belum teleskopik. Speedometernya dia ada aksen putih dan juga orange. Nah untuk joknya sendiri dia udah maju mundur dan juga untuk recline dia juga ada. Tapi sayangnya dia belum ada head adjuster gitu ya. Terus untuk door trim sama seperti di belakang dia memakai fabric di sini. Tapi untuk bagian atas dia masih pakai plastik keras dan juga di bawahnya masih pakai plastik keras dan desainnya sama seperti di belakang, dia lebih rendah dari paha kita. Jadi kalau misalnya berjalan jauh bisa nyender lebih nyaman gitu. Terus di tengah sini dia punya shift knob yang cukup besar dan ini dipegangnya bener-bener mantep banget. Jadi bener-bener megangnya tuh enak, gak kita skip lah untuk megang persnelingnya ini bener-bener oke banget gitu karena desainnya bener-bener ergonomis dan dipegang itu enak. Nah sekarang udah bahas interiornya, sekarang kita lihat mesinnya yang ternyata lebih baik ya daripada yang generasi sekarang. Ini kap mesinnya cukup berat ya untuk ukuran LMPV ya. Dan ini cukup unik karena biasanya mobil itu punya hook yang datangnya dari bawah di hook ke atas, tapi kalau ini dia dari hooknya dari atas terus dicatuin ke bawah. Jadi desainnya ini cukup unik ya. Ya, terus mesinnya sendiri jujur untuk ukuran LMPV ini rapi dan mengingat tahunnya yang sudah cukup tua. Dan ini rapinya kenapa? Dia udah dikasih cover engine di sebelah sini, jadi nice banget. Berbicara soal spesifikasi, ini yang mesin 1500 cc, dia punya 2 pilihan transmisi yaitu 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis. Untuk tenaganya sendiri, dia ada di 109 PS dan juga torsi di 148 Nm. Nah, tenaganya kok lebih besar dari yang baru ya? Yang baru kan 104 PS. Padahal kalau mobil lebih baru, harusnya tenaganya lebih gede. Tapi lupa, kalau yang itu mesinnya tahun 2005 ya, kalau ini 2006. Jadi lebih baru mesinnya yang ini, jadi tenaganya lebih gede. Ya gitu. Ya, tenaga tersebut dikalikan ke roda depan, dan Grand Livina ini memiliki 2 pilihan mesin. Kalau yang satu lagi 1800 cc, itu tenaganya di 125 PS, dan torsinya ada di 160-an Nm. Dan kalau yang 1800 itu, dia punya 2 pilihan transmisi, tapi untuk yang transmisi sedikit beda. Kalau yang otomatis, dia punya pilihan di 4 percepatan otomatis, tapi yang manual, dia punya 6 percepatan manual. Jadi waktu zaman itu, belum terlalu banyak yang memakai 6 percepatan manual. Jadi mobilnya itu cukup stand out ya. Jadi gue juga jadi penasaran nih, gimana rasa mesin 1500 cc ini? Yuk, sekarang kita coba untuk driving impression. Ya, mengemudikan Nissan Grand Livina L10 2011 15XV Automatic. Ya, hal pertama yang gue notice adalah ini posisi mengemudinya juara ya. Ini bener-bener ergonomis banget. Beda dengan rivalnya yang approach-nya tuh commanding. Jadi posisi mengemudinya itu tinggi supaya mengimprove visibilitas. Tapi di sini jangan salah, dia ergonomis, jadi dia bisa lebih ya agak-agak kayak sedan gitu, ala-ala sedan gitu. Tapi visibilitasnya tuh bener-bener oke banget. Dari kaca depan, pilar A, dan pilar A nya ini tuh penempatan tuh bener-bener oke banget.
kebanyakan mobil sekarang itu pilar A-nya terlalu mundur, tapi spionnya itu nggak dimundurin. Jadi kebanyakan objek yang di belakang spion ini itu nggak kelihatan. Tapi di sini, di belakang spion, itu sama sekali nggak ada blind spot. Ini bener-bener semuanya kelihatan. Nah, berbicara soal kenyamanan, ini nih yang bisa kita dasar kenapa mobil ini sebenarnya punya potensi untuk bersaing dengan satu kelas di atasnya, yaitu sebut saja Kijang Innova. Ya, suspensinya ini bener-bener nyaman banget, beda dengan rivalnya yang platform unibody ya, yang dulu terkenal suspensinya mental-mentul, terus juga keras. Kalau di sini tuh empuk banget, bener-bener dia settingannya dibikin empuk. Jadi kalau misalnya kita bawa penumpang di belakang, gue berani jamin mobil ini nggak bakal bikin penumpang di belakang itu mual karena suspensinya yang terlalu keras. Dan ini kenyamanannya jika dibandingkan dengan Innova yang gue bilang tadi, hampir mirip. Dan bahkan di beberapa aspek seperti kalau misalnya kita lewatin speed bumps, itu teredam dengan sangat baik di mobil ini. Dan ya lebih baik sedikit dibandingkan Kijang Innova. Tapi memang suspensi yang empuk itu punya beberapa kelemahan. Yang pertama, mobil ini kalau misalnya kita bawa penumpang 7 penumpang full, itu seringkali jadi ambles belakangnya. Beberapa kejadian kalau kita bisa lihat di tol, itu gampang banget kalau ngeliat Livina yang lagi bawa orang banyak ya, itu pasti belakangnya ambles dan kita bisa lihat, wah ini nih mau pulang kampung nih, pasti mau mudik nih. Iya, ya memang itu jadi salah satu kekurangan. Dan suspensi yang empuk ini juga berdampak kepada handlingnya ya. Handlingnya ini memang sebenarnya mobil ini memiliki handling yang cukup fun, serius cukup fun. Tapi memang suspensi yang empuk itu membuat kalau misalnya kita bermanuver, dia jadi agak limbung dan setirnya jadi kurang sharp gitu. Nah, berbicara soal pengendalian, tadi gue bilang fun, tapi memang agak kurang karena setirnya yang bentuknya agak kurang ergonomis ini ya. Jadi, kalau menurut gue setirnya ini kurang bulat ya, malah cenderung lonjong gitu. Jadi, kalau misalnya kita pegang, sampingnya ini tuh benar-benar kecil banget. Dan ruang gue untuk menggenggam setir ini kurang. Karena di sampingnya ini besar dan genggam ini nggak nyaman sih gitu. Itu agak ini sih, padahal mobilnya udah untuk drive untuk ukuran sebuah MPV gitu. Kekurangan lain adalah dia memang ya mesinnya sering kali gejala ngelitik ya. Di Livina ini memang kalau misalnya ngelitik kalian harus siap-siap juga untuk mengganti fuel pumpnya, karena di Livina ini sering kejadian fuel pumpnya tuh kena. Jadi ya kalau kalian punya Livina, siapin budget kira-kira 2-3 jutaan untuk ganti fuel pumpnya, dan itu fuel pumpnya udah satu set gitu. Jadi ya masih bisa diatasi. Terus kekurangan yang lainnya itu dia memang transmisinya agak sering lag ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke gigi mundur atau gigi maju, itu biasanya ada jeda 1 detikan yang menurut gue sih agak lama ya, karena mobil-mobil lain tuh biasanya lebih cepat kalau misalnya masuk ke giginya. Sisanya ya kunci mobil ini memang approach Nissan itu dia mengutamakan kenyamanan, dan di mobil ini nggak ada pengecualian untuk kenyamanan tersebut. Ya sekarang kita udah di jalan tol, dan hal pertama yang gue notice adalah mobil ini punya peredaman road noise yang sangat baik. Walaupun udah berumur lebih dari 10 tahun ya, tepatnya di 2022 ini mobil ini berumur 11 tahun. Tapi untuk urusan peredaman road noise-nya itu bener-bener top notch banget. Ini bener-bener gak kedengeran sama sekali, hampir gak kedengeran sama sekali. Dan suspensinya itu mainnya pas banget, jadi bener-bener empuk banget, nggak harsh. Dan kalau misalnya kita bawa penumpang, gue berani jamin penumpangnya akan sangat menikmati perjalanan bersama mobil ini. Ya, untuk pengendalian sendiri dia ya tidak ada yang spesial. Sekali lagi, dia pengendaliannya kalau di jalan tol ini biasa aja, setirnya nggak direct, tapi juga nggak yang delaynya kerasa gitu. Jadi setirnya ini ya benar-benar biasa aja. Dan sebagai pengemudi, gue sangat menikmati mengemudikan mobil ini jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Ini bener-bener enak banget, dan ya memang tenaganya biasa aja, dan kadang kalau misalnya jalanan agak menanjak sedikit, dia seringkali kerasa kekurangan tenaga. Dan ngomong-ngomong soal bahan bakar, mobil ini untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 12,5 km per liter. Dan untuk rute luar kota atau rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 15,5
km per liter. Ya, figur itu untuk mobil 1500 biasa saja, tidak superior tapi bukan yang paling boros juga. Mesinnya ini cukup menunjang untuk keseharian kita, dan juga untuk diajak keluar kota pun mobil ini masih cukup mumpuni. Nah, setelah berkendara di jalan tol, sekarang gue udah nemu jalan kosong, jadi kita langsung tes akselerasinya. Jadi pertama gue matiin AC. Di sini nggak ada traction control whatsoever ya, jadi kita langsung tahan gas sama rem aja. Yuk, 3, 2, 1, go! Ya, 60, 80, ya, 100. 0-100 mobil ini mampu dituntaskan dalam waktu 13,1 detik. Itu figur yang ini ya, cukup mengejutkan ya, karena yang barunya aja, yang sekarang Livina, itu hanya bisa di angka 13,5 detik. Di sini itu bisa 13,1 detik. Jadi mengingat mobil ini mesinnya juga sudah cukup berumur ya. Jadi figur itu sangat mengejutkan. Dan kalau misalnya mesinnya masih baru, mungkin bisa lebih cepat. Jadi menurut gua mesin ini adalah salah satu mesin terbaik di kelas. Ya, sampai kita di bagian kesimpulan, bisa disimpulkan mobil ini menjawab semua kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat menyukai 7-seater. Dari desainnya yang feminim dan juga cantik gitu, terus juga fitur-fitur entertainment yang cukup ideal pada masanya, dan juga yang paling utama adalah kenyamanannya. Kenyamanannya itu bisa kita rasakan dari tempat duduk yang cukup nyaman dan suspensi yang sangat empuk, dan terutama peredaman road noise yang sangat mumpuni. Ya, bisa kita bilang bahkan mobil ini memiliki kenyamanan yang sangat baik dan bisa bersaing dengan satu kelas di atasnya yang dihuni oleh Kijang Innova. Kalau yang sekarang kan benar-benar LMPV. Kalau di ini berasa kayak satu kelas di atasnya, jadi kelihatan premium banget. Ya, unit yang di sebelah ini merupakan unit dari TBM Auto yang dibanderol dengan harga 95 juta rupiah dan TDP dari 15 juta. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang mobil ini, kalian bisa hubungi TBM Auto langsung, yang nomornya kita taruh di deskripsi di bawah ini. Oh iya, untuk Grand Livina ini di marketplace dibanderol dari harga 85 juta rupiah sampai 100 juta rupiah tergantung kondisi dan juga pajaknya. Karena memang banyak di marketplace Livina itu pajaknya sudah mati, dan matinya lebih dari 1 tahun, dan bahkan ada yang masih lebih dari 5 tahun juga ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu juga. Nah, oke. Sekian CVT review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting, dan juga berita mengenai otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Grand Livina 15 XP Automatic ini, kalian bisa langsung akses di cvtindonesia.co.id dan langsung kita hubungkan ke TBM Auto, dan pastinya kita akan mempersiapkan penawaran yang terbaik untuk kalian. Oke CVTs, sekian review kali ini. Gue Pas Tobing, stay tune terus.